dipersilakan kepada peserta yang ingin Mohon maaf sebelumnya nak, ini nih di ibu suaranya kadang muncul, kadang tidak gitu. Apa di tempat yang kayak gitu juga? Sama di Sama bu, sama. diulang sama juga bu. Putus-putus. Kadang hilang ya suaranya ya. Oke. Ini muncul gimana nih? Apakah lanjut aja kah atau gimana? Bilangnya kurang jelas kan nih ulang paling gitulah. misalnya nggak jelas kami ada Kada mendengar ibu ulangi lagi.
juga pernah dilaksanakan di kelas kita, tapi si anak ini jadi bertanya-tanya, kok soal saya beda ya dengan ini. Sehingga anak itu jadi ada yang minder gitu, oh soal kamu mudah ini. Nah itu kan temannya jadi tempat membuli. Makanya ketika soal itu ketika kami melakukan itu, akhirnya kami rombak lagi soal tetap sama semua, cuman siswa yang masih low tadi tidak dipaksakan untuk menjawab semua soal. Sementara yang lainnya silakan aja menjawab gitu. Dan tempat duduknya juga kemarin itu kita sempat juga memisah, tapi ternyata malah jadi tempat pembulian. Makanya akhirnya kita rombak lagi, kita adakan mereka langsung tetap dalam kelompok, kerja kelompoknya tetap berbeda-beda kemampuannya, tetapi nanti ininya. Dan justru itu menguntungkan karena anak yang kemampuan lebih itu bisa membimbing temannya gitu, seperti itu. Makanya kalau yang praktek sebenarnya, yang ngajar sebenarnya 2 JP itu nggak cukup biasanya, apalagi tadi dibeda-bedakan soalnya. Jadi karena itu biasanya tetap sama aja, cuman nanti nilainya disesuaikan dengan kemampuan siswa tadi, kemudian anak juga tidak dipaksa untuk menjawab. Tapi kalau memang ada nanti tiap anak seperti itu, tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan. Cuman di sekolah kita kan muridnya 27, 28, pengelolaan kelasnya lumayan rumit, jadi ambil yang ringkasnya saja seperti itu, penilaiannya aja nanti yang kita bedakan, seperti itu. Sama nih di modul itu kan ada identitas komponen modul aja. Di situ kan ada target peserta didik. Nah, target peserta didik itu kan biasanya kita dikelompokkan tadi, anak-anak yang memiliki kemampuan seperti ini, targetnya seperti apa. Nah, jadi kita tuliskan targetnya sesuai dengan nanti tujuan pembelajaran yang akan kita buat. Seperti itu. Kalau mungkin yang untuk memilih yang untuk merubah antara RPP ke modul, kecuali kita nyusunnya dari awal gitu, seperti itu. Jadi ada variasi juga ya Bu nanti di dengan pembelajaran.
baik Ibu, untuk lanjut bertanya ya Bu, mengenai dalam pelaksanaan yang Ibu lakukan itu seperti dalam pembelajaran berintegrasi, kemudian dengan menggunakan pendekatan PARL. Nah itu apakah ada hambatan dan kendalanya Bu yang Ibu hadapi? Itu saja Bu. Nah, kalau hambatan pasti ada ya. Jadi PARL itu sendiri kan kita tahunya bahwa siswa itu tidak mengenal kelas ya, tapi fase-fase. Jadi kemampuan siswanya dikenali di awal kan melalui asesmen awal. Terus kendala-kendalanya pasti sangat ini. Yang pasti sekali itu adalah waktunya sangat kurang. Jadi kalau saya paling sering kalau ngajar itu ngambil pernah ya, dan paling sering ngambil mata pelajaran yang lain. Kalau misalnya pendidikan agama Islam mau masuk nih, saya kadang-kadang aku nawar minta beberapa menit, anak-anak belum selesai begitu, karena sering tidak sesuai itu waktu. Kendala yang kedua adalah siswa yang kebetulan kinestetik ya, atau siswa-siswa yang sebenarnya sudah memiliki kemampuan lebih, tetapi juga ada dia mampu melaksanakan tapi suka mengganggu jadinya. Nah itu biasanya sering sekali terjadi, tapi guru sebisa-bisanya guru aja untuk memanfaatkan siswa tersebut menjadi bermanfaat bagi kelompoknya atau kelompok yang lainnya, sehingga menjadi sering kita jadikan sebagai tutor sebaya. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu, sehingga ketika dia sudah selesai sementara temannya belum, itu dia bisa memberi penjelasan kepada siswa-siswa yang kebetulan masih belum selesai. Itu kendalanya. Kemudian yang ketiga, kendalaan yang berikutnya adalah sarana prasarana. Kalau sarana itu, kalau untuk teknologinya, sarananya sudah mencukupi. Tetapi kadang-kadang kita perlu juga ada tambahan-tambahan bahan-bahan di luar dari, atau bahan-bahan yang habis pakai, sehingga perlu dan ini tidak tersedia oleh sekolah misalnya. Nah kami biasanya mengatasi hal tersebut, meminta bantuan dukungan dari orang tua. Jadi bisa disuruh membawa, makanya sehari sebelumnya itu kita minta siswa membawa alat dan bahan yang diperlukan. Itu untuk yang bahan yang habis pakai. Nah itu sih kendala-kendala yang terjadi. Baik Ibu, terima kasih. Ada jawabannya sangat jelas. Ibu. Izin dulu untuk bertanya, kan tadi Ibu menjelaskan waktu yang sangat kurang Bu. Misalnya ada tugas yang belum siswa selesaikan, bolehlah Bu kita dijadikan PR untuk siswa. Iya, kebetulan baru hari ini terjadi ya, saya kebetulan mengajarkan anak-anak keterampilan PJBL project ya, di mana siswa kan diajarkan untuk pelajarannya tentang batik. Nah kita memilih batik pembuatan lokalnya berupa sasirangan. Nah siswa kan mulai dari membuat motif, mengenal motifnya dulu, motif-motif sasirangan apa, mereka menggambar dulu, itu minggu sebelumnya. Minggu berikutnya lanjut lagi dengan mereka mendesain motif apa yang mereka nanti akan buat pada baju mereka. Terus membuat pola di baju, terus menjahit. Itu kan tidak memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sehingga hari ini saya kebetulan memberi batasan waktu juga, itu 1 minggu. Itu harus selesai. Dan ternyata tidak selesai. Ada beberapa siswa yang memang saya mintakan untuk dibawa pulang, diselesaikan besok hari Senin dikumpul. Seperti itu terpaksa tadinya. Nah itu untuk proyek yang memang di awal kita punya komitmen dengan siswa bahwa pekerjaan mulai dari membuat motif sampai menjahitnya itu harus dibuat oleh siswa. Sehingga saya sendiri kan bisa nih memvideokan, memoto dokumentasinya. Tetapi dengan waktu berjalan ternyata beberapa siswa tidak bisa menyelesaikan 1 minggu. Nah akhirnya terpaksa kali hari ini ya, persis hari ini dibawa pulang dan dikumpul hari Senin. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ibu. Baik Bu, jadi sebenarnya untuk tugas-tugas ini
Recording in lagi di materi progress. itu, sehingga sedikit saja pemberian materi kita bisa langsung ke prakteknya seperti itu. Itu kalau memang kemampuan siswanya kita bisa mengukur diagnostiknya ya, yang kognitif. Kemudian untuk mengetahui yang keadaan siswa itu apakah dia termasuk golongan siswa yang low atau yang sedang dan lebih tinggi, itu biasanya non kognitif ya. Asesmen awal non kognitif. Ada kan anak-anak yang memang suka bekerja, nah tidak suka menulis, itu ada memang terlihat sekali ya. Jadi kita bisa mengelompokkannya supaya untuk mengelompokkan siswa itu bisa sama rata gitu. Jadi dalam satu kelompok itu tidak terkumpul yang pendiam aja, enggak ya, supaya bisa mengkelompokkan seperti itu ya. Oke, nah ini sudah 3. Ada lagi kah? Bu, sedikit tentang diagnostik awal ini, Bu. Kan kata Ibu murid di kelas tuh banyak dan adanya keterbatasan waktu. Jadi untuk mensiasati kegiatan pembelajaran sebelum melaksanakan itu kan dilakukan diagnostik awal. Apakah kegiatan diagnostik awal ini pas ketika kita masuk pembelajaran itu atau sehari sebelumnya, Bu, dilakukan? Kan kalau kita menilai, Bu, kehabisan waktu lo, Bu, mendiagnostik anak saking banyaknya, misalnya 27 peserta didik yang kita diagnostik awal tentang ini, tentang itu, Bu. Nah, bagaimana, Bu? Ya. Nah, biasanya hari Sabtu seperti ini, saya sering menanyakan kepada anak-anak, "Nak, minggu depan tema kita tentang ini, materi pembelajaran kita tentang ini." Nah, itu anak-anak itu bisa aja di akhir hari Sabtu ini kita tanyakan dulu kemampuan mereka seperti apa. Tetapi di hari kita mau mengajar di hari Senin pun kita tetap melakukan itu juga, karena apa? Siapa tahu di malam harinya atau di kegiatan sebelum mereka berangkat sekolah itu siswa ini sudah belajar begitu, sudah mengerti. Dan siswa yang sudah mengerti ini biasanya dia suka menonjolkan. Jadi, "Oh, Ibu, lu sudah tahu, Bu." Wah, dia akan ribut sendiri. Dia pasti akan menjelaskan kepada teman-temannya. Itu rata-rata di pasar nomor 1 seperti siswanya ya. Apa sih, heboh sendiri kah ya kita tuh namanya. Apalagi dia sudah pernah belajar tentang materi magnet tadi misalnya, contohnya ya materi magnet, itu mereka sudah belajar di tempat belajar, di les, di bimbingan belajar kah. Itu pasti dia ingin menonjolkan bahwa, "Oh, aku sudah tahu loh." Nah, seperti itu biasanya. Nah, itu biasa kita manfaatkan tadi untuk bisa kita kelompokkan nih anak yang sudah memiliki kemampuan lebih. Sementara yang lainnya tetap kita laksanakan juga asesmen awalnya. Walaupun sebelumnya kita sudah tahu bahwa anak ini sudah belajar lebih awal, seperti itu. Ya, kita tuh belajar berdahulu. Nah. Kalau bagaimana hasil akhir dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan? Kalau untuk yang hasil akhir itu kan ukurannya itu di kognitif pengetahuan dan juga di keterampilan. Kalau di keterampilan itu mendesak banget nih. Ulun biasa Ibu Ana sendiri sering mencatatnya di handphone. Ada kan di handphone itu fasilitas yang catatan. Oh, ini kadang-kadang saking pengen cepatnya. Kalau di kertas kadang-kadang kertasnya bisa terbang kemana gitu ya. Itu dicatat. Kemudian kalau untuk yang asesmen akhir, dan ini tidak setiap kali mengajar saya melakukan asesmen, tidak. Biasanya kalau materi 2-3 kali pertemuan, minimal 3 JP, 6 JP itu sudah bisa dilakukan evaluasi asesmen akhir untuk mengetahui sampai sejauh mana siswa itu menguasai konsep yang kita ajarkan. Seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya akan dianalisis siswanya yang sudah kemampuannya sudah mampu menguasai materi berapa orang, yang sisanya itu biasanya diberikan remedialnya itu lebih banyak ke tugas ya. Kalau saya yang di kehidupan sehari-hari sebenarnya, kalau kecuali nanti praktek atau diperiksa oleh kepala sekolah, supervisi oleh kepala sekolah, nah itu bisa dilaksanakan langsung. Tapi biasanya remedial yang saya lakukan itu lebih ke arah ke pemberian tugas tambahan
Nah, seperti itu. Ada lagi kah yang di chat? Nah, itu ya tentang hasil akhir dari pembelajaran. Tapi rata-rata ya kalau di 6 JP itu saya lakukan evaluasi, itu rata-rata siswanya sudah mampu menguasai konsep. Tapi kalau 2 JP, 3 JP masih kurang. Masih kurang nilainya. Kalau dilihat dari nilai itu masih belum begitu ini ya, belum menguasai. Biasanya saya lebih ke 6 JP. Baik Ibu, terima kasih. Ini Ulun bertanya lagi, tapi tidak berkaitan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelumnya ada disuruh dari dosen asesmen untuk CP, ATP, dan TP itu diperoleh dari mana Bu? Diambilnya itu Bu? Nah, kalau yang kelas 6 karena kami masih kurikulum K13 itu kan masih mengambil yang dari RPP yang kami ambil. Kemudian kalau untuk yang di CP yang di kurikulum Merdeka kelas 1 sampai kelas dan kelas 4 ya, 1 dan 4 itu kita ngambilnya dari Kemendikbud. Nah, itu ada sudah baru kita ambil di sana, kemudian baru nanti dari CP-nya kita buat tujuan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswanya. Yang penting diingat bahwa ketika menyusun tujuan pembelajaran untuk yang SD Pasar Lama 1, kita masih tetap meminta yang rendah, tingkat rendahnya, C2-nya masih terus dimasukkan. Itu karena kan pembelajarannya maksudnya sama gitu. Terus tetap kita masukkan itu bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih, dia akan mudah menjawabnya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Bagi siswa yang belum, mungkin sampai di sana saja dia sudah mampu menguasai, sudah cukup gitu. Seperti itu sih. Ambilnya di Kemendikbud ada ya. Atau nanti kalau lebih jelasnya ada di PMM ya. Itu bisa di-download dengan aplikasi di handphone bisa. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi CP itu di Kemendikbud ya Bu, kalau tujuan pembelajaran itu ngambilnya dari CP itu, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terus untuk di Pasar Lama 1, membuat tujuan pembelajaran harus tetap diadakan dari C2, gitu ya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian Ulun izin bertanya, apakah Ibu ada modul ajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Kalau tidak ada modul atau RPP, Bu, nggak apa-apa. Kalau RPP ada, ya. Oh iya. Cuman Ibu Ana kan pakai HP ini, nggak bawa handphone, nggak laptop ya. Nanti mungkin dikirim di grup ya. Bisa. Nah, atau nanti lewat pribadi Ulun nggak apa-apa juga Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Sama. Ya, untuk rekan izin menggantikan moderator. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dengan Ibu Erna? Nah,